barangkali ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman. Beberapa agenda yang tentu perlu dijadikan sebagai patokan untuk teman-teman persiapkan. Pertama, pada semuanya diharapkan untuk bisa membuat kelompok. Jadi kelompok itu nanti memudahkan untuk koordinasi di dalam pelaksanaan KKN dan pasca pelaksanaan KKN. Kelompoknya itu sendiri antara 15 ya, kecuali untuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian juga untuk maksimal ya bisa 25 atau 20, dan nanti kawan-kawan bisa dibagi beberapa kelompok kalau misalnya kelompoknya besar. Nah, itu satu diantaranya yang barangkali nanti kawan-kawan siapkan. Kemarin malam kawan-kawan ada yang sudah mulai rapat, dan sekarang juga Imas Masitoh ya, itu juga kumpul berapa orang di sana. Lagi kumpul juga, sudah mulai melakukan bareng-bareng Zoom-nya. Kemudian nanti kelompok itu dibikin juga siapa ketua kelompoknya. Kalau misal Jogja, untuk Cirebon misalnya kalau yang 22 orang ya itu bisa dibikin satu kelompok. Purwokerto karena 30 orang bisa dibikin sekitar 2 kelompok. Pekalongan karena kecil 7 orang satu kelompok. Semarang 2 kelompok. Jogja karena banyak bisa 4 kelompok. Kemudian Mataram 44 orang bisa 3 kelompok. Kemudian Lampung 20 orang bisa 1 kelompok. Kemudian Padang dengan Bukit Tinggi ini bisa di satu kelompokan, jadi 9 orang. Kelompok-kelompok itu silakan nanti dipilih ketuanya, dan nanti ketuanya itu kalau yang jumlahnya sedikit otomatis dia jadi koordinator. Kalau yang jumlah kelompoknya dari satu lokasi atau satu perguruan tinggi, misalnya Jogja itu ada 4 orang, maka nanti dipilih siapa yang menjadi koordinator koordinator umumnya. Jadi koordinator umum itu yang membawahi nanti kelompok-kelompok atau ketua kelompok gitu, dan ketua kelompok nanti membawahi anggotanya. Nah, kegunaannya teman-teman itu nanti yang koordinasi dengan pihak LP2M di kita, kemudian yang koordinasi dengan pihak LP2M di kampus mitra, itu tidak harus seluruhnya menyampaikan informasi atau menyampaikan pertanyaan, melainkan bisa dikoordinasi oleh ketua kelompok itu. Termasuk juga nanti keberadaan ketua kelompok itu yang mengomandoi musyawarah-musyawarah, termasuk misalnya musyawarah untuk keberangkatan. Keberangkatan itu mau misalnya sendiri-sendiri kah, mau barengan kah, atau misalnya mau naik apakah, yaitu dimusyawarahkan dan nanti dicek oleh ketua kelompok itu siapa saja yang sudah tiba di tempat yang dijanjikan, kemudian juga yang kemudian masih ditunggu. Jadi kawan-kawan nanti tetap berkoordinasi, terutama karena perjalanan ini merupakan perjalanan yang relatif ya, ada yang jauh, ada yang sedang.
Jadi kalau kawan-kawan berjamaah itu kan harus ada dipilih pimpinannya. Nah, jadi nanti koordinasinya ke kami. Tiap ketua kelompok nanti mendata anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian juga kepada kami juga nanti masing-masing ketua kelompok itu dan juga koordinator dari tiap daerah itu kawan-kawan menyampaikan siapa anggota-anggotanya. Di kami ada datanya, tetapi strukturnya belum ada. Dan strukturnya itu silakan dipilih oleh masing-masing. Dan masing-masing kelompok inilah yang kemudian nanti kawan-kawan jaga kesolidannya, karena perjalanan seperti ke Mataram, kemudian juga ke Jogja, apalagi misalnya yang ke Padang, ya itu membutuhkan kerjasama. Itu diantara yang ingin saya sampaikan. Kemudian nanti juga sama ketika teman-teman pulang. Nah, ketika pulang juga kawan-kawan koordinasi. Mungkin ada yang berbeda desa, ada yang berbeda kecamatan, bisa jadi juga ada yang berbeda kabupaten. Maka tugas ketua kelompok itu meyakinkan bahwa masing-masing itu berangkat pulangnya kapan. Kemudian juga nanti naik apa. Kalaupun misalnya ada yang pulang karena orang Jogja, misalnya kuliah di Bandung, kemudian tidak balik dulu ke Bandung, misalnya langsung ke rumahnya, itu juga ada di dalam catatan ketua kelompoknya, sehingga nanti jumlahnya itu tetap utuh di antara anggota kelompok yang ada, utuh dalam arti terpantau. Kemudian teman-teman di tiap kelompok itu juga kawan-kawan menyiapkan, walaupun tidak terlalu besar ya, kalau dihitung per kelompok, maka kawan-kawan juga ada kesempatan untuk nanti menyiapkan bantuan rapat konsumsi lah. Tidak besar memang, itu ya, hanya 750.000 per kelompok itu juga. Nah, nanti itu masing-masing kelompok menyiapkan persyaratan-persyaratan untuk nanti ditukar atau dicairkan melalui DPL-nya. DPL-nya nanti kita akan tunjuk siapa mewakili daerah masing-masing. Nah, nanti DPL itu mengirimkan ke ketua kelompoknya. Kemudian apa yang dikirimkan ke kami, ya tentu saja tidak bisa di awal ya, nanti atau pertengahan atau mungkin nanti ketika kawan-kawan pulang, karena di dalamnya ada surat undangan, kemudian juga notulen rapat, kemudian juga foto kegiatan rapatnya, kemudian juga kwitansi pembelian konsumsi itu, dan juga daftar hadir, ya, foto, narasi, undangan, dan kwitansi. Itu lima hal. Oke. Kemudian ketika kawan-kawan sudah pulang, nanti memberitahu ke kami, ketua kelompoknya, ke LP2M, ya, bahwa kembali dalam keadaan utuh dan selamat, itu yang kami harapkan. Kemudian nanti teman-teman melaporkan, ya, walaupun mungkin ada yang
istirahat dulu ke rumah dan lain sebagainya, tapi ketua kelompok itu koordinasi dengan kami di berikutnya teman-teman. Mohon maaf, kembali ke pemberangkatan ya. Jadi sesuai jadwal yang kami terima dari kampus mitra kita, kan tanggalnya beda-beda. Ada yang tanggal 3 mulainya, ada yang tanggal 10 dan seterusnya. Nah, kita ikuti mereka. Nah, namun ketika berangkat diusahakan itu dilakukan datang H-1. Jadi H-1 itu sebelum sebelum kegiatan KKN itu kawan-kawan sudah tiba di kampus mitra, kemudian nanti mungkin diarahkan oleh masing-masing kampusnya atau pengurus LP2M. Nah, itu nanti kawan-kawan akan disebar sesuai dengan kelompok di mana atau sesuai dengan nanti itu akan akan disebar, dan disebarnya itu nanti sesuai dengan pembagian yang diatur oleh kampus mitra. Jadi itu kawan-kawan nanti ikuti saja apa yang menjadi arahan dari kampus PKM-nya, karena kawan-kawan datang ke sana itu mirip dengan menjadi mahasiswa. Kalau dosen itu ada dosen terbang, ini mahasiswa terbang ya. Mahasiswa terbang, mahasiswa KKN yang jadi mahasiswa kampus mitra. Teman-teman, ada lagi yang disampaikan bahwa untuk juknis yang kita kirim itu silakan dibaca sebagai bagian dari panduan versi kita. Itu sebagai panduan awal, seperti misal tata tertib, kemudian juga etika, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan definisi dari jenis KKN ini. Itu mungkin ada pengetahuan bagi kawan-kawan, walaupun nanti kita akan mengikuti apa yang menjadi juknis di lokasi masing-masing. Antara UIN Bandung dengan Jogja, dengan Lampung, dengan Padang, bisa jadi ada kesamaannya, mungkin juga ada perbedaannya. Termasuk mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan dari aspek tagihan-tagihannya. Kawan-kawan ikuti apa yang menjadi arahan nanti dari kampus masing-masing. Nah, kemudian ketika kawan-kawan berangkat juga diupayakan tolong persiapkan baju yang cukup, dan jangan lupa jas alma mater, karena itu menjadi ciri kita. Jadi kawan-kawan bawa jas alma mater. Kemudian perbekalan juga yang cukup. Kemudian juga uang yang cukup, ya. Dan kemudian juga jangan sampai membawa perhiasan yang sekiranya mengganggu atau mengundang kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Nah, hal yang seperti itu tolong saling mengingatkan, karena kita mau berpetualang, kemudian juga nanti bertemu dan kemudian beradaptasi di negeri atau di daerah orang lain. Dan ketika kawan-kawan berangkat, lagi-lagi satu sama lain harus saling memperhatikan. Tidak boleh ada
yang saling membiarkan, apalagi kalau misalnya kawan-kawan justru dibumbui dengan konflik-konflik. Bangunlah kebersamaan melalui pandangan bahwa kita sama-sama ingin meraih kelancaran, pengalaman yang banyak, kemudian juga mensyukuri apa yang diberikan oleh kampus dari aspek fasilitas, bahwa kita bisa KKN di kampus orang lain atau di daerah orang lain. Sebelum-sebelumnya kan ini belum ada KKN jenis seperti ini. Bagian kawan-kawan sekarang dibuka dan terbuka untuk pilihan, dan sekaligus kawan-kawan bisa mempelajari bahwa yang namanya Nusantara itu relatif luas adanya. Nah, ini kawan-kawan tanamkan, dan juga pandang bahwa kebersamaan itu lebih utama ketimbang mengedepankan ego misalnya, atau terlalu besar harganya kalau harus terjadi perpecahan di antara kita. Bahkan dari dalam kelompok internal kita itulah nanti akan terpancar pandangan-pandangan, kesan-kesan yang baik itu justru dari kebersamaan kita yang kemudian nanti terlempar kepada masyarakat yang kita jumpai. Oke, teman-teman, itu yang kami harapkan. Kemudian untuk rencana bahwa dari kami juga, dari UIN atau dari LP2M, kemungkinan nanti akan ada pelepasan teman-teman yang waktunya masih digodok. Kemarin itu kemungkinan pelepasan itu tanggal 27, tapi masih menunggu bagaimana kesiapan Pak Rektor atau yang mewakilinya. Kalau 27 apakah pagi atau siang, tapi kemungkinan kawan-kawan kan ujian ya. Ini kita lagi masih mempertimbangkan itu. Kemudian juga untuk keberangkatan yang masing-masing, mudah-mudahan nanti kami juga kalau bisa diusahakan memang penyerahan ke lokasi itu ada yang mewakili dari kampus kita. Misalnya ke Cirebon, ke Pekalongan, walaupun mungkin berangkatnya tidak bersama-sama dengan kawan-kawan. Kemudian juga ke daerah lain. Atau kalau misalnya belum bisa pada awal, bisa jadi nanti apakah mungkin hari berikutnya atau misalnya ketika monitoring. Jadi harapannya kami akan ada yang juga mewakili, menghubungkan nanti dengan kampus-kampus mitra itu. Namun karena kita juga ini sedang berkaitan dengan jenis-jenis KKN yang lain, dan apalagi kita juga sebagai pribumi teman-teman, jadi kita terkonsentrasi dengan perhatian yang super menguras energi ya. Jadi kita juga berbagi melepas kawan-kawan ke kampus mitra, dan kita juga menyambut nanti kedatangan teman-teman dari kampus lain yang datang ke kita. Ada yang masuk melalui KKN kolaborasi yang sama juga ke UIN Bandung, yang tempatnya nanti insya Allah di Lembang. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jogja, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Purwokerto gitu ya. Itu juga gabung di kita melalui kolaborasi. Dan yang paling banyak itu kita akan kedatangan teman-teman dari sekitar 64 perguruan tinggi itu di Kuningan melalui moderasi beragama. Kita juga sekarang masih mencoba untuk mendata, dan kemudian juga
mempersiapkan itu. Ya mudah-mudahan semuanya lancar dan mudah-mudahan semuanya juga ada dalam kesuksesan. Jadi mohon maaf kepada teman-teman bila waktu untuk pembekalan, untuk ketemu dengan teman-teman ya kita agak terbagi-bagi gitu ya. Mudah-mudahan waktu ini bisa dimanfaatkan oleh kita untuk memperjelas apa yang barangkali kawan-kawan masih ragu, termasuk juga penyampaian rasa ingin ketemu kita ya dengan teman-teman dari LP2M untuk saling berbagi cerita lah tentang hal ini. Dan termasuk barangkali kawan-kawan bila misalnya ada teman-teman yang pernah mengikuti KKN sebelumnya, itu juga jangan disia-siakan oleh teman-teman untuk disadap informasinya. Karena sudah beberapa angkatan misalnya ke Jogja, ke Semarang gitu ya, ke Cirebon. Kecuali yang baru itu Purwokerto, kemudian Pekalongan. Kalau Mataram itu sudah kita ketiga kalinya ya sekarang. Ke Lampung baru, Padang baru, dan ke Tinggi baru. Nah, yang lain yang punya senior silahkan dimanfaatkan untuk menggali informasinya tentang apa yang perlu kawan-kawan siapkan. Baik, teman-teman, ada yang mau disampaikan? Silakan. Nabil, mangga. Sebentar Pak, sebelum nanti kita ke sesi pertanyaan, ada pengarahan dulu dari Ibu Kepala Pusat Studi Gender dan Anak. Silakan, Ibu Irma sudah bergabung, Ibu. Mangga. Ya, mangga Bu, dipersilakan. Kalina, Pak Kapus pengabdian, mohon waktunya sedikit dulu ya. Mangga. Nah, banyak juga mangga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih sudah bergabung untuk mensupport kegiatan KKN kita ini kolaboratif ya. Jadi ada beberapa aspek mungkin yang akan Ibu sampaikan kepada adik-adik semua. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kapus Pengabdian, ini kan kita akan melakukan KKN di berbagai wilayah di Indonesia, di mana kita akan bergabung dengan beberapa peserta lainnya dari kampus lain. Maka mungkin ada beberapa hal yang kita ingin titip ya sebagai ke kampus PSGA di sini. Yang pertama mungkin yang perlu diperhatikan adalah kan kita ada istilah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi Anda akan masuk pada komunitas-komunitas yang baru, maka perlu diperhatikan tentang interaksi intrapersonal gitu ya. Di dalam komunitas itu kita perlu tahu juga memahami bagaimana sih tradisi-tradisi dan budaya kebiasaan yang ada di masing-masing lokasi tempat kita melaksanakan KKN gitu. Mungkin ada yang perlu diketahui tentang apa yang tabu, apa yang tidak, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menyampaikan menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Itu ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hormati secara bersama-sama. Jadi intinya adalah sopan santun perlu dijaga, yang itu akan menunjukkan akhlakul karimah kita, dan termasuk di dalamnya adalah menghindari pada aspek-aspek yang mengarah pada sikap diskriminatif gitu. Kemudian kita juga perlu perhatikan bahwa ketika kita masuk sebuah komunitas baru, kita tidak bisa memilih kita akan bertemu, berinteraksi dengan siapa gitu. Jadi kita akan berencounter dengan berbagai macam orang kan. Kita akan berinteraksi dengan berbagai macam orang, kita tidak bisa memilih, tapi justru kita berusaha bagaimana caranya kita bisa bersikap dengan bijak ya ketika kita berinteraksi tersebut. Maka oleh sebab itu, maka yang perlu diperhatikan adalah tentang proteksi diri gitu ya. Proteksi diri menjadi hal penting
Artinya kita harus aware dan sadar mana titik-titik bahaya, ya, mana titik-titik bahaya, dan alert. Kita tuh harus alert dengan di mana kita berada gitu, sekeliling kita. Kadang-kadang kan kalau anak sekarang suka fokus aja ke gadget sehingga kita nggak tahu apa yang terjadi di sekeliling. Nah, apalagi nih lokasi-lokasi baru yang kita tidak paham apa yang ada di sana. Oleh sebab itu, mungkin kalau Ibu ini ya titip sarannya, proteksi diri itu menjadi sangat penting. Terutama mungkin kita harus mengetahui titik-titik bahaya yang ada di sekeliling kita. Juga ini termasuk diantaranya adalah relasi antar komunitas kita sendiri, antar interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswi dengan mahasiswa, kemudian dengan masyarakat sekitar, gitu, juga dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus lainnya, terutama bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan yang mengarah pada aspek-aspek yang tidak menyenangkan seperti tindak kekerasan seksual, gitu ya. Jadi Ibu ingin ini awareness ini dibangun bersama-sama bagaimana cara proteksi diri kita dari berbagai ancaman, bahaya, berbagai tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual ya. Yang kekerasan seksual itu tidak selalu harus mengarah pada tindakan fisik ya. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, di dalamnya ada yang bersifat verbal, ya, seperti kadang-kadang pasti di sana ada gerombolan pemuda misalnya di sana yang kemudian kayak seolah-olah kayak main sweet atau apa ya, kayak menggoda gitu ya, yang kalau menurut adik-adik ini merasa mengganggu gitu, jangan segan-segan untuk melaporkan ke DPL atau ke orang berwenang di desa tempat komunitas adik-adik semua berada gitu ya. Kemudian ada juga yang bersifatnya non fisik ya, seperti menatap, mengintip ya. Hati-hati nih, apalagi misalnya di tempat-tempat rawan, mungkin Anda akan ada di lokasi yang kemudian misalnya MCK-nya belum memadai dan lain sebagainya. Itu perlu hati-hati, kemana-mana harus ada yang menjaga, mengikuti, saling menjaga antara laki-laki dan perempuan ya. Ini alert bahwa kita tuh satu keluarga, tim UIN Bandung gitu ya, yang itu tanggung jawab bersama kita untuk menjaga soliditas bersama dan memastikan semuanya ada dalam situasi dan keselamatan bersama, karena ini juga nama baik gitu ya. Jadi interaksinya nanti Anda perlu perhatikan antar personal masing-masing mahasiswa UIN Bandung dengan UIN Bandungnya, juga mahasiswa UIN Bandung dengan kampus lainnya, juga antara mahasiswa UIN Bandung dengan komunitas dan ada di mana adik-adik semua melaksanakan kegiatan KKN. Itu sih, semoga adik-adik ini bisa menjalankan KKN dengan aman, nyaman, dan produktif ya, dan juga bisa terutama mungkin kalau Ibu titiknya untuk kreativitas kegiatan mungkin juga perlu dilihat terkait dengan bagaimana responsif gender di desa komunitas masing-masing, untuk lansia, untuk anak, juga untuk difabelnya. Terima kasih, sukses selalu, atur nuhun Pak Kapus. Ya, sami-sami, atur nuhun. Ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Pusat PKM, Bapak Aib Kusnawan, dan juga Ibu Irmariani sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak yang telah memberikan pengarahan dan juga pesan kepada calon peserta KKN Kolaboratif Mandiri tahun 2024 ini. Kemudian selanjutnya kami persilakan bagi calon peserta yang mau bertanya, harap untuk menggunakan kalimat yang jelas dan singkat dan jelas. Saya tunjuk dulu ya, mulai dari Anissa Dwi Citra. Sudah hadir, silahkan open mic. Baik, terima kasih sebelumnya Teteh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Citra, jadi dari jurusan HES, perwakilan dari KKN Mataram. Izin bertanya, kan tadi yang dijelaskan oleh Bapak Aib kan udah dikasih tahu ya kalau nanti pembukaan itu tanggal 27. Tapi Pak, kalau yang KKN UIN Mataram itu tanggal
28 itu udah berangkat, itu gimana ya Pak? Kan tanggal 27 juga belum fix. Apakah itu formalitas doang atau gimana? Ya, langsung aja ya. Iya Pak, enggak langsung dijawab. Ya, tanggal 28 kan berangkat ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang mewakilinya. Tapi kalaupun tidak, nanti bisa melalui Zoom atau melalui formal yang mewakili, walaupun misalnya dari daerah lain. Namun secara formalnya atau secara resminya kawan-kawan dilepas, dan dilepas itu secara simbolik, dan nanti kawan-kawan resmi walaupun sedang ada di perjalanan ya. Misalnya seperti itu. Baik, jadi kawan-kawan kalau agendanya memang agenda mepet karena harus ada di tanggal 2 misalnya sudah sampai Mataram, sementara perjalanannya kawan-kawan menggunakan darat, jadi butuh antara 2 mungkin 3 harian, ya tidak harus menjadi halangan untuk kawan-kawan mempersiapkan. Ya bagus kalau misalnya kawan-kawan apa yang disampaikan tadi oleh saya maupun oleh Bu Irma, paling tidak itu menjadi pegangan awal untuk kawan-kawan nanti menjaga diri dalam perjalanan, walaupun lebih awal kawan-kawan berangkat. Jadi begitu ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi memang rencana kita mengadakan pelepasan juga hybrid ya Pak. Jadi nanti mahasiswa yang barangkali bisa menyaksikan atau sedang di perjalanan bisa menyaksikan lewat Zoom. Selanjutnya silahkan Tony Hermawan yang sudah bertanya, silahkan ini ya Pak. Ya silahkan Tony. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tony Hermawan dari jurusan KPI perwakilan KKN Jogja. Nah ini Pak, saya izin bertanya ya, untuk setiap kelompok itu kan akan disebar ke setiap desa gitu. Nah kalau jumlah kelompok itu kan kurang lebih 10 orang dalam beberapa mahasiswa gitu kan. Ada UIN Bandung dan UIN Jogja. Nah terus dari UIN Bandung Pak, itu kan kalau nggak salah itu kisaran bisa 4 orang nih dalam satu kelompoknya itu dari UIN Bandung. Nah ternyata dalam kelompok saya tuh 1 orang itu mengundurkan diri, jadi tidak melanjutkan untuk KKN kolaboratif ke UIN Jogja. Nah itu juga udah disepakati, udah ada tindak lanjutnya dari LP2M, dan barusan saya bertukar cerita bahwasanya ada satu dua hal lain yang menjadi pertimbangan Pak untuk melanjutkan KKN ini, kata teman saya tuh. Itu bagaimana Pak? Apakah dalam satu kelompok itu pas 10 orang atau ditambah lagi itu gimana? Dari kurang dari 9 orang. Terima kasih Pak. Baik. Jumlah yang dipertanyakan itu tidak mengurangi alokasi ya, karena itu hanya sebaran yang kemudian diharapkan bisa tidak numpuk di satu kelompok khusus Bandung misalnya, melainkan juga ada perwakilan dari berbagai kampus, itu namanya juga kolaborasi. Jadi kalau ada di kelompok itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang itu tidak jadi masalah. Bahkan di Mataram tahun kemarin itu ada 21 orang ya, semuanya misah di kelompok-kelompok yang terpisah gitu ya. Jadi 1 orang. Jadi kalau hilang 1 dari 4 misalnya, ya tadi juga sudah menyampaikan alasan-alasannya kepada kami, dan kami juga langsung kontak ke Jogja untuk mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan memang tidak bisa melanjutkan kegiatan KKN di sana, dan itu sudah dijadikan catatan untuk bahwa nama yang bersangkutan itu tidak lagi
ditunggu kedatangannya. Jadi mengenai jumlah itu tidak jadi patokan khusus ya. Dan yang kedua, mengenai bagaimana jumlah di tiap kelompoknya, kita ikut saja kepada pengaturan kampus mitra. Karena kita sebagai tamu kita mengikuti tuan rumah gitu ya, bukan yang mengatur isi rumah gitu. Jadi teman-teman silakan koordinasi nanti dengan DPL-nya, bila perlu mungkin nanti berkoordinasi juga dengan LP2M-nya di sana. Tapi kalau mau berkoordinasi baiknya juga terkoordinir. Kalau misalnya itu menyangkut kelompok besar, misalnya UIN Bandung menanyakan teknis, nah itu jadi tidak harus semuanya yang 70-an orang itu bertanya, tapi disalurkan melalui koordinatornya. Nanti koordinatornya yang menyampaikan kepada anggotanya. Jadi begitu ya. Halo? Bagaimana Tommy? Udah jelas Pak Tony. Iya. Ya. Dan tambahan juga, jadi pengelompokan yang dari yang Bapak dijelaskan itu bahwa satu kelompoknya 15 orang, jika di dalam satu wilayah itu punya beberapa, maksudnya kayak ada 50 orang, itu kan dibagi satu kelompoknya 15 orang itu karena pertama memang juga untuk laporan ininya ya Pak ya, laporan yang untuk 750 itu per kelompok dapat jatah uang 750 itu, kemudian juga nanti untuk koordinasi dari UIN Bandungnya. Jadi kalau untuk regulasi pengelompokan itu sesuai dengan mitra yang dari masing-masing wilayah. Terima kasih Tommy. Kemudian ada Imas Meilani sudah hadir. Imas Meilani, halo. Hadir Ibu, mohon maaf tadi nunggu. Iya, silahkan. Sekali lagi silahkan bertanya dengan singkat dan jelas ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Namun saya tertarik terkait dari output yang akan kita hasilkan terkait dari KKN ini. Salah satunya adalah terkait dari artikel yang ingin saya tanyakan adalah mengapa untuk tahun sekarang kita lebih submit atau membuat suatu artikel ilmiah dibanding dari untuk pelaporannya sendiri. Dan kemudian Ibu mohon izin dan juga Bapak, saya sharing terkait pendanaan hal ini dengan universitas-universitas lain yang mengikuti terkait kolaboratif, dan ini terdapat beberapa perbedaan kesenjangan terkait dari pendanaan yang cukup signifikan begitu. Mohon izin disebutkan transparansinya begitu Bapak atau Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas barangkali ada kesalahan. Terima kasih. Baik, yang pertama terkait dengan ini artikel ya, artikel bahwa laporan ini diharapkan nanti ada output yang bisa dijadikan sebagai bahan yang memang terarsipkan. Di samping yang terarsipkan, itu juga terpublikasikan. Dan terpublikasikan itu otomatis nanti akan tidak hanya dibaca oleh kami, tidak hanya dibaca oleh teman-teman, tapi juga dibaca oleh oleh sivitas masyarakat atau seluruh masyarakat yang memang membaca dan juga mengakses media yang bersangkutan. Karena kebetulan kita berada di lingkungan akademik, maka masyarakat akademik itu diwakili melalui artikel jurnal. Adapun melalui kegiatan yang sifatnya terpublikasi melalui gambar,
kawan-kawan juga bisa menambahkannya yaitu melalui video untuk masyarakat yang memang lebih bisa mengaksesnya melalui gambar. Dan gambar itu kawan-kawan bisa nanti dirangkaikan menjadi rangkaian-rangkaian tahapan kegiatan yang nanti kawan-kawan insya Allah jika tidak ada halangan itu kami juga ingin merencanakan seperti tahun yang lalu, yaitu ada kegiatan ekspos hasil KKN, dan dari sejumlah KKN atau jenis KKN itu ada yang mewakilinya, di mana ada pemaparan, kemudian juga ada video yang bergambar, bagian dari inovasinya juga. Kalau ada produk dari KKN itu kawan-kawan sampaikan, termasuk mungkin poster-poster kegiatan yang kemudian digambarkan dalam bentuk poster itu, sehingga nanti kawan-kawan setelahnya pulang dari KKN atau menjelang akhir kepulangan, syukur kalau kawan-kawan sudah menyetorkan ke DPL-nya masing-masing dan juga menyetorkannya ke kami di di LP2M. Memang untuk untuk laporan ini itu yang utamanya karena DPL-nya itu juga ditunjuk dari kampus mitra, maka kawan-kawan memang menyampaikan ke DPL yang ada di sana. Jadi ikuti apa yang kemudian diarahkan, bagaimana aturan artikelnya, kalau misalnya di sana juga berlaku artikel. Kalau memang tidak, misalnya di kampusnya hanya berupa laporan, ya ikuti juga gitu. Kalau kami yang ada di sini di UIN Bandung, tentu saja yang jadikan salah satu outputnya yaitu yang tadi disebutkan. Maka walaupun misalnya di Purwokerto kalaulah tidak, misalnya ketika mereka ikut ke kita, ya mereka juga ikut dengan apa yang menjadi tagihan dari kampus kita. Jadi sebaliknya, ketika kawan-kawan ke sana ikuti mereka, ketika mereka ke sini juga ikut kepada kita. Nah, mengenai pendanaan, masing-masing kampus memiliki kebijakan. Jadi tidak ada keseragaman. Jadi di dalam hal ini kalau ada perbedaan gitu ya, misalnya teman-teman nanti ketemu dengan teman Jogja, bertemu dengan teman-teman Jakarta, atau bertemu dengan teman-teman yang lain, itu hampir semuanya juga memiliki kebijakan yang tidak sama tentang itu. Dan tentang kalau misalnya transparansi dan sebagainya, tampaknya saya juga dalam posisi tidak memiliki kewenangan pas untuk menyampaikan seluruh keuangan yang memang menjadi pertanyaan teman-teman. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang kemudian disalurkan melalui teman-teman itu. Nah, oleh karena itu mungkin nanti jika kawan-kawan ingin tahu dan lain sebagainya, itu ke kepimpinan kita. Tapi menurut hemat saya, apa yang kemudian disampaikan ke teman-teman itu juga bagian dari upaya kita untuk mendistribusikan apa yang tahun yang lalu alhamdulillah kita bisa mendistribusikannya, dan itu juga melalui pemeriksaan BPK, kemudian pemeriksaan pemeriksaan Irjen, yang kalau misalnya tidak berhati-hati, kita juga
tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi kebijakan itu. Kalau misalnya ingin banyak tapi kemudian salah, maka kemudian itu juga menjadi sebuah permasalahan. Oleh karena itu kami mencoba untuk mencari jalan tengah. Salah satu diantaranya yaitu bukan pemberian bantuan tapi secara cuma-cuma, tapi melainkan melalui konsumsi rapat itu, yang itu kemudian dianggap diterima oleh Irjen sekaligus juga oleh BPK yang memeriksa kita. Adapun nominalnya itu bagian dari kebijakan yang lebih atas dari kami. Demikian deh ya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas jawabannya. Namun izin konfirmasi Bapak terkait dari output artikel sendiri, berarti apabila kita mengikuti UIN Jogja sendiri, berarti kita mengikuti ketentuan dari artikel kampus mitranya, begitu ya Bapak? Betul begitu ya. Ya. Alhamdulillah terjawab Bapak, hatur nuhun. Sami. Sudah jelas ya Imas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada Nabil. Sudah hadir Nabil? Hadir. Oh iya. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Bapak. Nama saya Ahmad Nabil dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kolaborasi KKN Lampung. Pertanyaan saya mengenai apakah dari LP2M ini ada jaminan kesehatan terhadap orang-orang yang akan diberangkatkan di luar provinsi Bapak? Karena menurut hemat saya anak-anak yang di luar provinsi ini terlalu jauh dan lepas kontrol dari LP2M itu sendiri Bapak. Apakah ada jaminan kesehatan atau tidak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sejauh mana Bapak nanti DPL mengkontrol, sejauh mana peranan DPL dalam mengkontrol kegiatan kita di sana nanti Bapak? Pertanyaan saya itu di luar dari uang 750 yang akan diberikan ke masing-masing kelompok. Terima kasih Pak. Baik Nabil, pertama tentang jaminan kesehatan ya. Pertama bahwa kita mempreventif bahwa kawan-kawan yang memang diperbolehkan mengikuti KKN kolaboratif mandiri ini, itu yang memang memiliki riwayat sehat ya. Kalau riwayatnya punya riwayat sakit, lebih baik mengundurkan diri atau tidak jadi. Itu bagian dari jaminan kesehatan kita. Adapun kalau terjadi sakit dan lain sebagainya, maka kita koordinasi dengan perguruan tinggi mitra di sana. Jadi nanti kawan-kawan sebagaimana halnya juga kampus yang menitipkan kepada kami juga pada dasarnya memiliki bagian dari untuk preventif dan juga menjaga apa yang dititipkan mereka kepada kami gitu. Jadi sama-sama kawan-kawan ketika di sana, maka anggaplah orang tua DPL yang ada di sana itu adalah sebagai orang tua kawan-kawan, walaupun misalnya bukan DPL atau bukan dosen kita. Tetapi karena kita sudah saling menitipkan, maka kawan-kawan itu juga anggap itu sebagai sebagai orang tua kawan-kawan. Tapi yang paling penting adalah apa yang tadi disampaikan oleh Bu Irma, bahwa kawan-kawan tidak boleh ceroboh, tidak boleh mentang-mentang. Misalnya begini, Lampung itu kan nanti daerahnya daerah pantai ya.
Kawan-kawan di sini orang gunung, misalnya orang Bandung. Kemudian seharian ada kesempatan untuk snorkeling misalnya. Lantas kawan-kawan tidak memperhatikan bagaimana kondisi tubuh masing-masing. Itu kawan-kawan kan KKN-nya juga KKN mandiri, jadi harus mandiri. Jangan ingin ditegur oleh orang lain, jangan misalnya pengen dikontrol selalu oleh orang lain. Kalau pengen selalu dikontrol itu namanya belum mandiri, masih anak-anak. Jadi kemandirian itu adalah menunjukkan kedewasaan. Ya walaupun demikian teman-teman juga nanti ada DPL. DPL yang ada di sana ya sama saja dengan di kita. Ada pembekalan, ada kemudian juga pelepasan, pengantaran, kemudian juga ada nanti monitoring, kemudian juga ada evaluasi, penjemputan dan seterusnya. Dan sepanjang itu kemudian kawan-kawan nanti ditilai oleh mereka gitu. Jadi di sini adalah ajangnya untuk kawan-kawan benar-benar safety, menjaga, jangan sampai apa yang yang sekiranya berbahaya itu justru kawan-kawan berada di dalam seperti orang bermain api atau kawan-kawan tidak kontrol diri. Nah itu. Kemudian syukur kalau kawan-kawan misalnya, ya inilah yang kami harapkan juga, kawan-kawan memang punya asuransi kesehatan ya. Dan asuransi kesehatan itu mudah-mudahan nanti dimanapun bisa kawan-kawan rujuk bila ada saat-saat di mana memang emergensi. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, seperti halnya tahun yang lalu, ada, mudah-mudahan ini tidak berulang ya, teman-teman, ada yang kecelakaan di Papua, waktu di Papua, ya kita koordinasi, mereka mengkoordinasikan dengan kita ya, karena jaraknya jauh, ya yang di sana juga pada dasarnya menjaga anak kita gitu, dan nanti kawan-kawan juga insya Allah dijaga oleh kampus mitra gitu ya. Jadi begitu barangkali Nabil. Oh iya Pak, satu lagi Pak, ada pertanyaan titipan dari teman saya. Berarti saya izin mengkonfirmasi lagi terkait jaminan kesehatan itu bakal ada jaminan dari P2M atau dari pihak sananya sendiri. Nah, pertanyaan titipan dari teman saya itu, apakah ada jaminan transportasi untuk awal kita berangkat dari Pelabuhan Merak sampai ke Lampungnya itu sendiri, Pak? Terima kasih. Baik, jaminan yang dimaksud itu bukan jaminan, tapi bentuk perhatian. Perhatian dalam arti kita saling memperhatikan. Kalau menjamin itu diri masing-masing ya. Khawatir nanti Nabil salah persepsi dari apa yang saya sampaikan. Ingat ada kata mandiri gitu ya di dalam ini, termasuk juga KKN kolaboratif mandiri itu termasuk juga yang ke Jepang, yang ke Malaysia, bukan cuma ke Lampung. Kemudian ke Arab Saudi, itu nyaris kemandiriannya muncul, termasuk juga di transportasi. Jadi transportasi itu juga bagian dari kemandiriannya. Kalau kalau segala macam di tackle atau ditanggulangi oleh kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan ini juga penawarannya kan lagi-lagi dalam bentuk kemandirian itu. Kawan-kawan silakan dikoordinasikan sendiri, kemudian juga nanti berangkat bareng-bareng ke sana, kemudian juga nanti disambut oleh tuan rumah di sana Jadi tidak ada yang tadi disebutkan.
tentang bagaimana jaminan transportasi dan lain sebagainya. Jadi begitu, Nabil. Siap Pak, terima kasih. Oke. Iya, baik. Noval ya tadi ya? Nabil. Oh, Nabil ya. Kita juga sudah sampaikan ya Pak ya dari awal bahwa KKN kolaboratif mandiri luar negeri ini kita kita tegaskan lagi bahwa segala apapun pengeluaran secara finansial itu ditanggung oleh pribadi masing-masing. Kan namanya juga KKN kolaboratif mandiri dalam negeri. Ada 3 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Silakan Anggi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait bantuan konsumsi rapat. Itu apakah ada format pengajuan bantuan konsumsi rapat seperti format satulensi dan lain-lain? Kemudian setelah kami melengkapi berkas persyaratan, kami harus menyetorkan berkas itu kepada siapa? Kemudian pertanyaan kedua, kami mendapatkan info, saya kan kebetulan KKN Semarang ya Bu. Nah, saya mendapatkan info dari UIN Wali Songo yang sama-sama KKN MMK. Nah, kemarin juga Bapak itu sudah menginformasikan kepada kami bahwasannya kami berkolaborasi dengan KKN MMK di Semarang. Nah, bahwa info dari Semarang itu KKN MMK itu diundur jadi tanggal 2. Dari Bapak kemarin menginformasikan kepada kami kalau KKN-nya dilaksanakan tanggal 4. Jadi yang benar yang mana ya Pak? Terima kasih. Iya, bagus. Pertama tentang yang terakhir ya. Ini didapatinya kapan? Itu informasinya. Ya Pak tadi? Iya Pak, informasi terkait pengunduran KKN-nya ya Pak? Informasinya itu kurang lebih kemarin Pak. Oh, berarti terbaru ya? Iya, ya, dari memang. pun kemarin. Ya, boleh jadi apa yang diterima Anggi itu yang benar. Tapi nanti saya akan konfirmasi lagi ya ke pihak Semarangnya. Nggak tahu beliau sudah memberitahu ke saya, tapi karena WhatsApp-nya banyak yang masuk. Mematangkan persiapan barangkali ya. Jadi itu informasinya bagus kalau misalnya nanti ada pengumuran, berarti ada kesempatan Anggi juga dan kawan-kawan untuk persiapan lebih leluasa setelah ujian. Yang pertama tadi saya lupa pertanyaannya apa? Terkait ini Pak, bantuan konsumsi rapat itu kan kita diperlukan untuk melengkapi berkas. Ya, cukup ya. Itu ada nanti formatnya. Bila perlu nanti kita kirim ke teman-teman sebagai contoh ya. Jadi yang tadi saya sebutkan ada 5 item itu ya, undangan, kemudian daftar hadir, notulensi, foto, kemudian kwitansi gitu ya, ada 5. Itu diserahkan nanti ke Nur, ini yang jadi MC jadi LV2M. Kemudian nanti prosesnya kalau sudah diverifikasi sudah tidak ada masalah, baru nanti diproses oleh bendahara dan nanti dititipkan ke siapa yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing dari pihak UIN Bandungnya gitu. Misalnya Semarang oleh Pak Sekretaris misalnya, maka nanti masuk ke rekening Pak Sekretaris dulu, Pak Sekretaris misalnya ditransfer nanti ke KKP-nya gitu. Begitu Anggi? Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah sudah terjawab.
Oke, makasih. Iya, terima kasih. Nanti juga sekedar informasi, kita juga bakal sebar contoh formatnya yang nanti harus dikumpulin ke LP2F. Kemudian kita ngebuka 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup, yang nanti kalau misalnya teman-teman punya keluhan atau pertanyaan yang belum tersampaikan bisa disampaikan di grup. Silahkan kepada Irma. Sudah hadir Irma? Hadir Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Izin Bapak izin bertanya terkait pembagian BPL kiranya akan dilaksanakan kapan gitu. Kemudian untuk apakah ada nomor atau nomor untuk nomor mitra yang bisa kami hubungi seperti itu untuk koordinasi berbagai hal, apakah itu dilaksanakan sama kita sendiri atau nanti sama DPL langsung. Sama izin Pak terkait nanti ketika kita sudah sampai di sana apakah akan ada yang menyambut dan mengarahkan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya bagus, teknis. Insyaallah mudah-mudahan nanti sebelum berangkat teman-teman DPL itu sudah ya istilahnya DPL versi Bandung ya. Kalau DPL aslinya ada di kampus mitra ya, karena kawan-kawan nanti juga berhubungannya langsung dengan kampus mitra untuk hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan. Nah, kalau dari kita itu sebagai ya katakanlah penanggung jawab atau sebagai yang memfasilitasi untuk kelompok-kelompok tertentu, maka mudah-mudahan nanti sebelum pemberangkatan itu sudah ada masing-masing siapa yang sekiranya menjadi penanggung jawab itu. Kemudian yang kedua mengenai nanti hubungan, baik nanti kawan-kawan terutama melalui koordinatornya. Pertama koordinator koordinator utamanya. Kemudian nanti di bawah koordinator itu ada DPL-nya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya membutuhkan ya khawatir juga kalau semuanya nanti menyampaikan itu pihak dari kampus mitra juga terlalu banyak yang harus dilayani. Jadi cukup diwakili. Jadi kalau kawan-kawan misalnya ada yang ingin ditanyakan, coba hubungi koordinator dan koordinator nanti yang bertugas untuk menyampaikan, menjadi memfasilitasi seperti itu. Kalau nanti kapus-kapusnya saya sampaikan ke masing-masing yang Cirebon, Purwokerto, Pekalongan, kemudian kampus-kampus yang lain juga. Nah, mengenai nanti kawan-kawan ketika berangkat, jelas memang apa yang akan kawan-kawan singgahi memang tidak selalu menuju kepada kampus, seperti halnya misalnya di Semarang. Apakah ke Semarang dulu atau misalnya ke Pemalang, itu ke daerah lokasi KKN-nya. Seperti di sini nanti ke daerah kolaborasinya itu ada di ada di Lembang. Nah, apakah misalnya ke kampus UIN dulu atau mereka langsung ke Lembang misalnya. Nah, itu yang nanti kawan-kawan koordinasikan dengan pihak perguruan tinggi mitra. Memang beda-beda kebijakannya dalam hal ini. Kalau Jogja itu dikonsentrasikan dulu di kampus Jogja itu. Makanya ada nginap dulu semalam, dan itu nanti kawan-kawan
siapkan saja mungkin nanti apakah di asrama Kujang. Biasanya asrama Kujang itu adalah asrama mahasiswa Jawa Barat, biasanya di sana. Atau misalnya kawan-kawan mau nyewa penginapan di asrama Win Jogjanya, katanya itu jadi pilihan-pilihan. Nah, kalau yang seperti Jogja itu kebijakannya seperti begitu. Baru setelah pembekalan, pelepasan itu ke lokasi. Tapi kalau Semarang, kemudian juga Cirebon, paling itu mendekati hari H, jadi mendekati hari H biar mendekati Desember, ya mendekati deadline-nya pokoknya. Kan kita masuk kontak melalui koordinatornya. Teknis kebijakan di perguruan tinggi mitranya itu seperti yang berlaku di Jogja atau misalnya yang lainnya, artinya ke kampus dulu atau langsung ke ke lokasi KKN. Kayak begitu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Izin Bapak untuk nanti nomor koordinatornya akan di-share atau bagaimana Pak? Ya, di-share. Nanti teman-teman melaporkan tiap kota atau tiap kampus itu kan saya tunggu siapa yang menjadi ketua koordinatornya. Koordinator Semarang siapa? Anggota ketua kelompoknya dari masing-masing itu siapa? Dan nanti mungkin saya share ke koordinator itu. Jadi biar tidak semua tidak semua orang yang kemudian nanti menghubungi padahal masalahnya bisa jadi yang disampaikan itu sama gitu. Ya, sampaikan saja ke koordinatornya untuk menanyakan. Nanti koordinator menyampaikan kepada teman-teman. Insya Allah nanti disampaikan. Tapi koordinatornya siapa dulu? Misalnya di Semarang udah ada disepakati belum? Sudah terpilih nggak ketua kelompoknya? Masih tahap diskusi Pak. Oke, ya nanti hasil diskusinya sampaikan ke kami ya. Baik Bapak. Yuk. Sudah cukup ya Irma? Baik Bapak, Ibu terima kasih. Izin Ibu sekali lagi untuk deadline penyetoran nama koordinator setiap kelompok itu kapan ya gitu? Diusahakan antara sekarang hari Rabu ya maksimal. Baik Bapak, terima kasih banyak. Yuk. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Dari Taufikus. Sudah hadir Taufikus? Hadir Bu. Iya, silakan. Bismillah Bapak, izin bertanya untuk yang daerah Purwokerto Pak. Kan tadi kalau nggak salah pertama kali ya Pak Purwokerto tuh. Ya. Nah ini kan dibagi dua ya, ke Tegal sama ke Brebes. Nah untuk kita tuh dari sininya langsung mencari ke dua tempat itu atau kumpul ke Purwokerto dulu, sama untuk di sananya kita mencari penginapan sendiri atau gimana Pak di Tegalnya Pak untuk selama KKN-nya, atau sudah ditentukan rumahnya? Oke, baik. Itu termasuk teknis ya. Teknis itu dibicarakannya nanti antara koordinator dengan pihak LP2M sana. Karena kebijakannya tadi tidak sama ya. Jadi nanti Taufikus dan kawan-kawan itu mempertanyakan yang tadi oleh Irma ditanyakan ke saya. Jadi itu bagian dari PR dari koordinator terlebih awal untuk nanti menghubungi pihak perguruan tinggi mitra.
Satu itu. Yang kedua, mengenai penginapan, saya pikir bahwa penginapan itu sudah jauh hari disiapkan oleh pihak mitra. Seperti halnya pengalaman di kita bahwa untuk penginapan itu kan ada observasi dulu, dan observasi itu dilakukan ya sekitar antara seminggu sebelum pemberangkatan. Jadi ketika berangkat itu kawan-kawan sudah bergabung hasil dari observasi perguruan tinggi mitra itu. Jadi kawan-kawan tinggal bergabung dengan mereka dan kemudian nanti di mananya kawan-kawan ikuti. Nah, itu jadi dimungkinkan bagi yang sudah fix tanggalnya lebih awal, itu perumahan atau tempat pemondokan itu sudah ada, terkecuali misalnya yang waktunya masih agak longgar, berarti pihak perguruan tinggi mitranya juga sedang mempersiapkan salah satu di antaranya mungkin pemondokan itu. Jadi begitu ya, Taufikus. Bapak, sama ini Pak, ada pertanyaan dari temen. Apa itu? Dia katanya di Japri sama Bapak tentang personal yang 30 orang itu maksudnya seperti apa Pak? Sedangkan di website ada 25. Oh, 30 orang? Iya Pak. Oh, di website ada 25 ya? Iya Pak. Oke, itu mungkin ada yang terbaru ya. Nanti berarti itu bagian dari yang harus saya cek ulang. Ini datanya data lama yang saya terima waktu wawancara itu. Nah, adapun ketika misal ada perubahan, memang seperti halnya yang tadi dilaporkan oleh teman dari Jogja ya, seperti ada yang karena sesuatu lain hal itu tidak jadi, itu juga jadi perubahan perubahan jumlah. Oke, kalau begitu ini jadi catatan. Terima kasih untuk Semarang. Waktu yang tadinya saya catat di tanggal 4 jadi tanggal 9. Kemudian juga dari Purwokerto yang tadinya saya catat 30 jadi 25. Terima kasih ya. Baik, sudah cukup Taufikus? Halo? Iya Teh. Bentar saya ini dulu. Siapa sih ini? Kenapa? Barang di Zoom gak sih? Kenapa? Iya, ini kayaknya orangnya ada di Zoom. Maksudnya biar jelas orangnya aja nanya langsung gitu Teh. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau masih ada kebingungan, silakan nanti ada WA grup kan ya, kita bisa komunikasikan di sana. Baik, terima kasih teman-teman calon peserta KKN Kolaboratif Mandiri Dalam Negeri yang sudah antusias bertanya pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, Bapak kiranya ada statement closement? Baik, terima kasih Bu Irma, Pak Denny, Miharja yang sudah hadir, juga pimpinan LP2M yang lainnya, staf para juga di LP2M yang juga hadir, dan spesial buat teman-teman semua. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kawan-kawan akan awali sebuah perjalanan dengan sukacita dan penuh arti dan makna untuk kemudian mengukir pengalaman di kemudian hari. Jangan lupa bahwa kawan-kawan ada berangkat itu tidak hanya membawa diri, tetapi juga membawa nama baik keluarga, nama baik kampus, karena kawan-kawan akan bergabung
menjadi para tamu yang kemudian nanti membawa nama baik itu semua. Kalau kita tidak menjaganya, maka siapa lagi yang menjaganya kecuali kawan-kawan harus menjaga dengan baik. Dan itu semua kami percaya kepada kawan-kawan semua tidak mungkin memiliki niat untuk kemudian berpetualang dalam rangka mengarungi sudut-sudut keluasan negeri ini, kecuali kawan-kawan sudah mempersiapkannya dengan matang. Oleh karena itu, kini saatnya kawan-kawan bismillah dan tawakal serta berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau melindungi kita semua dan menjadikan kawan-kawan sebagai generasi yang unggul yang nanti kembali membawa cerita dan juga membawa kenangan untuk kemudian nanti sebagai bagian dari torehan sejarah bahwa kawan-kawan memang pernah singgah di negeri orang atau di daerah orang dan memberi manfaat kepada mereka. Ingat kawan-kawan, sekali lagi bahwa semenjak kawan-kawan berangkat atau sekarang meniatkan diri bahwa ini adalah kesempatan menorehkan sejarah yang baiklah yang kawan-kawan nanti torehkan di sana sehingga nanti terkenang. Siapa tahu taruhlah ada yang nanti setelahnya dari pulang dari Mataram ternyata ingin kembali lagi ke Mataram. Maka kalau kenangannya itu baik, maka mereka akan menyambut Anda dengan kebaikan pula. Bahkan mungkin akan disambut dengan kerinduan. Tapi ingat, kalau misalnya kawan-kawan menorehkannya dengan tonta hitam, maka boleh jadi kawan-kawan bukan hanya tidak diharapkan kembalinya, bahkan ketika di sana pun kawan-kawan ingin mereka pada dasarnya segera cepat pergi. Oleh karena itu, betul tadi kata Bu Irma bahwa di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Jadi kawan-kawan perhatikan itu semua dan titip kepada kawan-kawan semua, jaga akhlak, kemudian juga jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berlindunglah tidak hanya dari kemungkinan godaan manusia, tetapi boleh jadi juga dari makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, isi hatimu dengan dzikir, kemudian isi kepalamu dengan berpikir, tafakur, dan juga hiasi dirimu dengan akhlak karimah. Insya Allah kawan-kawan akan menjadi delegasi dan duta yang membawa nama harum UIN Bandung semakin harum di tengah-tengah masyarakat nasional bahkan mungkin internasional. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf ingin berlama-lama tapi mata saya sudah layu. Sudah mulai layu gitu ya. Dan juga kawan-kawan besok akan ujian. Jadi selamat, mudah-mudahan sukses semuanya ya. Bukan cuma KKN-nya, ujiannya juga mudah-mudahan sukses. Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Bapak hadir. Semoga kita diberikan kelancaran dan juga rezeki yang berlimpah. Terima kasih, saya Nurlina sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, selamat sukses semuanya. Amin. Terima kasih Pak Aib, sehat-sehat. Amin, sama-sama. Aku mau nanya, foto tadi loh. Dokumentasi kelompok itu.